Shalom. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji menyembah, kita mau persembahkan yang terbaik untuk nama dan kemuliaan namanya. Tuhan terlalu baik bagi setiap kita. Kita boleh ada sampai pada saat ini. Tuhan memberikan kepada kita kesehatan yang sempurna. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara boleh bersatu mengucap syukur
sangat biasa bagi kami ketika kami terpenjara dengan kekhawatiran kami, ketika kami terpenjara begitu banyak kegagalan dan pesimis yang sangat tinggi. Maka kami sangat memerlukan Pentakosta, maka kami sangat memerlukan kehadiran Roh Kudus yang mengubah bagi kami semua, memberikan energi baru bagi kami semua, supaya kami tidak menjadi sama seperti apa adanya, tapi kami menjadi luar biasa. Tuhan, kami membutuhkan pengurapan Allah yang maha dahsyat dari setiap kehidupan kami. Bukan hanya hari ini, sepanjang hidup kami semuanya. Kami meminta api Roh Kudus, kami meminta api Pentakosta akan menguasai hidup kami. Maka hidup ini akan menjadi berbeda. Hidup ini akan dipenuhi dengan daya pesona, daya Tuhan, semangat, energi yang luar biasa. Terima kasih. Maka kami minta hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua. Baik pelayan-pelayan Tuhan, baik seluruh keberadaan jemaat, supaya kami beribadah bukan seperti biasa ini, tapi kami beribadah dengan kuasa Roh Kudus, energi rohani supranatural dari Tuhan yang mengendalikan diri kami, sehingga Tuhan disenangkan. Terima kasih. Kami membatalkan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Gembala. Shalom saudara. Luar biasa, di luar dingin ya saudara ya. Kita mau bersorak-sorai biar kita merasakan hangat, merasakan ada gairah untuk memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu semua boleh mengangkat kedua tangannya. Boleh hadap ke kiri semua, hadap ke kiri. Nah, pegang pundaknya. Teman kita boleh dipijit sebentar. Ya. Kalau sudah boleh balik ke kanan gantian. Temannya yang dipijit. Iya, iya cukup. Nanti kalau kelamaan pada tidur kan akan dipijit ya. Siap bersorak-sorai saudara? Amin. Mari kita mengangkat pujian bersama-sama. Haleluya.
Silakan duduk. Kita begitu semangat, luar biasa. Saya percaya di saat kita sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan disenangkan. Amin. Ya, tiba saatnya Tuhan akan memberkati setiap kita oleh kebenaran firman-Nya. Kita siapkan hati dan pikiran kita agar benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi rema setiap kita. Haleluya. Haleluya.
sangat kuat. Bukan hanya kuat untuk melakukan mujizat, tapi sangat kuat juga untuk membersihkan kami. Jadi kami bersyukur buat firman Tuhan yang luar biasa, yang mampu menjadikan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Maka tidak ada satupun yang bisa menggentarkan kami dan membuat kami menjadi khawatir, karena firman-Mu terlalu dahsyat. Maka izinkanlah Tuhan firman menggarap, meresolusi lagi, dan mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup kami. Roh Kudus urapi firman, supaya kami yang bodoh ini memahami apa yang Tuhan inginkan di hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Masih dalam tema besar kita, Take Over by Faith. Itu adalah bagian dari tema besar kita. Dan ayat yang melandasi dalam 1 tahun kita adalah 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Maka hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya membuka dari 2 Korintus pasal 5, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-5, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca di angka yang ganjil. Bapak Ibu semuanya akan membaca di angka yang genap. Sudah mendapatkan ayat ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan? Amin. Oke. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Silakan Bapak Ibu semuanya membaca di angka yang genap. 1, 2, 3. Oke. Saya masih menunggu, berarti belum ada. 2 Korintus pasal ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan mengulangi lagi, saya akan membaca di angka yang ganjil. Bapak Ibu semuanya membaca di angka genap. Siap? Siap? Oke. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal yang untuk hal dan mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di dalam luarnya, supaya kami berkenan kepada Dia. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Dalam dunia modern ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang rasionalitas yang begitu tumbuh mekar luar biasa di tengah-tengah manusia, karena segala sesuatu harus ditimbang dengan tera rasionalitas, bahkan dalam dunia teknologi yang begitu luar biasa digitalnya dan segala sesuatunya dibuat menjadi mudah, berbicara tentang iman itu menjadi sesuatu tingkat kebodohan yang paling aku tinggi luar biasa. Jadi kalau hari-hari ini kita bicara tentang iman, maka kita pasti akan diremehkan. Jadi hari ini kalau kita bicara tentang iman, orang pasti akan membuat suatu statement kepada kita semuanya, orang itu gila, orang itu tidak pernah masuk akal, orang itu adalah orang yang sudah kehilangan mungkin harapan. Tetapi realitasnya inilah yang terjadi dalam dunia modern kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apakah benar pada waktu kita berbicara tentang iman itu merupakan satu tingkat kebodohan yang paling tinggi? Apakah benar kalau kita bicara tentang rasionalitas itu merupakan satu hal yang dianggap gila?
Bapak Ibu yang kasih dari Tuhan, kalau kita kemudian bicara tentang iman, disandingkan dengan realitas kehidupan ini, sebenarnya kita sedang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang rasionalitas atau orang-orang dunia ini. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus ini, kita bisa mendapatkan penulis ini adalah seorang yang luar biasa, namanya Paulus. Siapa tidak kenal Paulus? Paulus adalah orang yang hebat. Dia memiliki kemampuan dalam bidang teknologi, ya, kemampuan ilmu saintifik yang luar biasa. Siapa tidak kenal Paulus? Dia juga adalah seorang ahli ekonomi, karena dia adalah seorang businessman. Dia mengerjakan bisnis di bidang tenda, dia punya relasi, dan dia tahu hukum makro, hukum mikro dalam bidang ekonomi. Siapa tidak kenal oleh Paulus? Dia juga adalah salah seorang pakar filsafat yang luar biasa. Dia tahu tentang bagaimana filsafat-filsafat yang dia pelajari. Entah itu filsafat Stoa, Epicurus, dan Gnostik, akustik, dan begitu banyak yang dia pahami. Siapa tidak kenal Paulus yang memiliki kemampuan hukum yang luar biasa? Baik itu hukum ketatanegaraan, hukum delik pidana, hukum perdata. Siapa tidak kenal Paulus? Dia adalah seorang yang brilian luar biasa, jenius dalam bidang teologi. Dia memahami tentang hal yang berhubungan dengan hukum Taurat, termasuk hukum kasih karunia. Jadi kalau kita bicara tentang CV dari Paulus, maka dia adalah orang yang hebat luar biasa, pemikir hebat luar biasa, ahli rasionalitas yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan filsafat luar biasa. Dia bisa menjawab hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ini dengan kemampuan filsafat dia. Tetapi sekalipun dia adalah orang yang jenius, kalau mungkin hari-hari ini dia ada di sama kita, dia juga disebut sebagai seorang profesor luar biasa, seorang profesor di bidang teologi, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dia juga seorang ahli hukum yang luar biasa. Sekalipun dia begitu jenius dan brilian, tapi dalam kata-kata statement dia itu menunjukkan sesuatu yang di luar kelumprahan manusia. Dia berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, hidupku, perjalanan hidupku itu tidak karena melihat, tetapi karena percaya atau karena iman. Ini merupakan satu hal melompati dasariah dari pemikiran-pemikiran lumrah manusia. Nah, Paulus ingin mengajak kita semuanya, kalau kau berpikir otak itu paling penting, kalau kau berpikir bahwa pengalaman itu begitu penting, kalau kau berpikir menjawab segala sesuatu dengan rasionalitas itu menjadi sangat penting, tapi ingin saya katakan, aku jauh mengetahui itu semuanya, aku mengerti, aku ahli. Tetapi dia ingin mengatakan satu statement yang paling tinggi bagi kita semuanya. Dia berkata, oh ingat, segala sesuatu itu didasari oleh iman, sekalipun rasionalitas, sekalipun empiris atau pengalaman begitu sangat kuat, tapi satu hal yang paling penting, yaitu hidup karena percaya. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita semua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Paulus dia memberikan sebuah kekuatan, sebuah statement yang begitu luar biasa, sebuah teologi yang begitu kuat mendasar, yang memberikan kekuatan iman kita itu menjadi begitu penuh, begitu teguh di atas segala rasionalitas. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya ingin mengatakan, filsafat tidak pernah tuntas untuk menjawab setiap jawaban atau solusi pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan. Karena rasionalitas satu saat akan buntu bertemu dengan satu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena apapun juga yang berkaitan dengan apa yang bukan tentang iman akan terhenti pada satu titik, di mana jawaban tidak pernah bisa bertemu, di mana kita semuanya mengalami masa-masa kekosongan, masa-masa putus asa, masa-masa kering luar biasa. Dan itu hanya mungkin dijawab oleh iman. Maka Paulus kemudian memberikan satu kekuatan kepada jemaat Korintus. Bagaimana orang-orang Korintus harus bertumbuh di dalam kekuatan iman yang benar. Bagaimana jemaat Korintus harus melangkahkan dari setiap hidup mereka didasari atas iman. Jika bukan iman, maka semuanya menjadi sia-sia. Jika bukan tentang iman, maka tidak ada upah yang kita kerjakan. Boleh jadi kita hidup, boleh jadi kita mengerjakan segala sesuatu, tetapi berani berkata, tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman kita tidak mungkin mendapatkan upah. Tanpa iman kita adalah pribadi yang sia-sia, tidak memiliki value yang sangat tinggi, tidak memiliki bobot, tidak memiliki sebuah kualifikasi surgawi yang atasnya Tuhan berkenan. Tuhan hanya bisa dikenal ketika setiap langkah perjalanan hidup kita didasari, digerakkan oleh iman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa iman menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita? Mak, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya,
untuk belajar dari apa yang ingin diajarkan Paulus. Mengapa iman itu mendasari perjalanan hidup Paulus, harus mendasari juga perjalanan kehidupan orang Kristen. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus mulai pasal pertama, 2 Korintus pasal 5, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ini, kita bisa mendapatkan beberapa hal. Mengapa Paulus mendasarkan kehidupan dia itu di atas dasar iman yang kuat dan teguh. Yang pertama Bapak Ibu, oleh imanlah kita diberikan sebuah kebenaran bahwa kehidupan setelah kematian itu adalah sebuah kehidupan yang berkualitas. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak filsafat yang berkembang. Nah filsafat itu juga kemudian menyerang kekristenan. Beberapa orang yang percaya sama Tuhan Yesus, mereka diolok-olok, mereka dibunuh. Kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, kamu matimu pasti tidak akan mengerikan. Sama seperti Tuhanmu yang disalib, sama seperti Tuhanmu yang tidak memiliki kuasa, sama seperti Tuhanmu yang tidak memiliki kualitas, sama seperti Tuhan yang akhirnya menderita. Seperti itulah kekristenan akan berjumpa dengan kematian yang ujungnya itu menderita, ujungnya itu tidak memuliakan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam situasi seperti inilah iman orang Kristen itu bisa tergoncang luar biasa. Dan mereka menyadari, berarti kalau saya percaya sama Tuhan Yesus, kematian kita di dalam iman pada Yesus tidak mendapatkan keuntungan, tidak memberikan jaminan, tidak menggerakkan kepada saya pada sesuatu hasil akhir. Finishing well, nggak ada itu semuanya. Tapi Paulus berkata kepada kita semua. Maka di pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, sekalipun saya tahu tubuh atau kemah jasmani saya itu dirombak kemudian hancur, tapi saya akan memiliki satu rumah yang lebih kuat yang bukan buatan dari manusia, satu kemah yang lebih hebat, yang luar biasa. Nah, ada satu kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan kita sekarang ini. Ada satu kehidupan yang jauh bermutu, berkualitas dibandingkan kehidupan kita yang ada di dunia ini. Satu kehidupan yang memberikan kualifikasi yang bukan tentang bios, yang bukan tentang pergerakan, yang bukan bicara tentang hanya sekedar bekerja, hanya sekedar makan, hanya sekedar menikah, hanya sekedar melakukan refreshing. Itu kelihatannya bermutu, itu kelihatannya berkualitas. Tapi Paulus berkata kepada kita semuanya, kehidupan setelah kematian itu jauh lebih bermutu, jauh lebih berkualitas, jauh lebih indah, jauh lebih menjanjikan dibandingkan kita berada dalam kemah kita yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kelemahan, yang terjangkit sakit penyakit, yang sering kali membuat kita mengalami putus asa karena kita selalu berada dalam bayang-bayang masalah yang mungkin kita tidak bisa menyelesaikannya. Maka Paulus berkata kepada kita semuanya, ingat baik-baik, imanlah yang memberi keterangan, imanlah yang memberi kebenaran kepada kita semuanya, bahwa hidup setelah kematian itu sangat-sangat berkualitas, lebih dari sekedar hidup kita ada di dalam dunia ini. Berapa banyak orang berjuang untuk hidup ini? Mereka sangat serius berpikir dan berjuang serius luar biasa. Mereka bekerja malam sampai pagi, pagi sampai malam. Mereka berpikir bahwa kehidupan ini akan benar-benar bisa memberikan jaminan. Tapi apa yang terjadi? Kita bisa melihat akhir dari sebuah kehidupan tanpa sebuah iman yang benar itu ternyata tidak menghasilkan apapun juga. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus sedang ingin menyerang salah satu pandangan dari filsafat, yaitu Gnostik. Gnostik berkata demikian, kehidupan ini hanya bisa diselesaikan kalau orang itu memiliki pengetahuan, kalau orang itu memiliki ilmu, kalau orang itu memiliki kepintaran, kalau orang itu memiliki kecerdasan. Semua hal itu akan jauh lebih mudah. Semua hal itu akan bisa diatasi. Semua hal akan lebih ringan kalau kita punya pengetahuan, kalau kita punya kepintaran, kalau kita punya kecerdasan. Semua hal lebih mudah. Tapi akhirnya rasionalitas dalam Gnostik itu tidak bisa menjawab setelah kita mengalami kematian. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah kita masuk dalam dunia kematian? Apakah itu akan terhukum? Apakah itu akan selamat? Kehidupannya modelnya gimana? Mereka tidak bisa menjawab. Gnostikisme akhirnya memberikan sebuah jalan kepada orang-orang yang percaya. Akhirnya orang yang mati itu seperti binatang, mereka akan musbah atau kemudian lenyap tanpa bekas. Seperti itulah akhirnya hidup setelah kematian, yaitu hilang begitu saja, tidak punya makna. Apa yang kau kerjakan itu sama sekali tidak punya imbas. Apa yang kita lakukan dalam kebajikan, dalam kebaikan, dalam hidup yang berkualitas, dalam nilai-nilai kita semuanya, nggak ada bekas. Tidak ada sesuatu yang bisa membangun. Tidak ada sesuatu yang dapat kita ambil dari berkatnya. Tapi kekristenan di dalam iman
kematian itu tidak bicara tentang sebuah kelenyapan. Hidup setelah kematian itu hanya ada dua. Satu dalam hukuman kekekalan, yang kedua itu dalam berkat kekekalan. Satu di dalam neraka, satu juga di dalam surga. Ini adalah pilihan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika orang-orang Korintus mereka lemah karena mereka dibully, mereka lemah karena serangan dari Gnostik yang menekankan tentang rasionalitas, yang menekankan tentang ilmu, yang menekankan tentang kecerdasan, yang menekankan tentang kepintaran, yang menekankan tentang pengalaman-pengalaman. Itu menjadi guru yang begitu absolut. Maka Paulus kemudian menggoncang, menumbangkan dengan satu kebenaran. Semua hal yang berkaitan dengan otak, semua hal yang berkaitan dengan pengalaman tidak bisa menjadi jaminan yang meneguhkan kita semuanya. Apakah nantinya hidup setelah kematian kita bisa diperkenan oleh Bapa, kita bisa mendapatkan riba, kita bisa mendapatkan posisi yang sejati, yaitu satu kehidupan yang kekal. Semua itu dijawab oleh iman Kristen. Makanya Paulus berkata kepada orang Kristen, hiduplah oleh iman. Perjalanan hidupmu itu harus didasari oleh iman. Imanlah yang membimbing kamu menemukan satu kebenaran, bahwa hidup setelah kematian itu memiliki nilai mutu yang jauh lebih besar, lebih hebat, luar biasa. Di dalam hidup kematian itu merupakan satu awal bagi kita semua. Kita hidup dalam ketidakterbatasan. Kita hidup dalam kuasa yang absolut benar seperti Bapa kita di surga. Kita bisa menembus dimensi benda-benda materi. Untuk sementara ini, hidup kita itu memiliki keterbatasan. Kita dikungkung oleh benda materi. Benda materi seperti zat padat, benda materi juga kemudian seperti zat cair. Semuanya menghukum kita semuanya. Dan bukan hanya itu, selama kita berada dalam kemah kita terkungkung dalam hukum alam. Perubahan cuaca bisa membuat kita bisa flu, bisa masuk angin, panas, bisa mengalami dehidrasi yang sangat tinggi. Semua kehidupan yang berada dalam kemah lama kita tidak memberikan kepada kita semuanya kualifikasi hidup yang bermutu, hidup yang berkualitas. Makanya Paulus berkata kepada orang-orang Gnostik dan kepada orang-orang percaya, jika kamu berpikir bahwa otakmu itu adalah bagian yang terpenting, kepintaranmu, ilmumu itu menjadi satu dasar dari hidupmu yang membimbing kamu menjadi lebih baik lagi, maka Paulus menumbangkan prinsip dasar Gnostikisme, yang prinsip dasar dari rasionalitas bagi kita semuanya. Kesimpulan praktisnya ini, jangan merasa sombong dengan kepintaran kita, jangan merasa sombong dengan kecerdasan kita, jangan merasa sombong kemudian dengan pengalaman-pengalaman. Sebab itu semuanya akan menemukan titik buntu di mana rasionalitas kita tidak bisa menjawab, di mana rasionalitas kita tidak bisa bergerak, di mana seluruh pengalaman-pengalaman kita seperti sampah dan gombal yang tidak memiliki sebuah kemampuan untuk membangun kita menjadi lebih berkualitas. Otak tidak pernah bisa membuat Allah berkenan kepada kita semua. Rasionalitas tidak pernah membimbing kita semuanya bisa betul-betul absolut berkenan kepada Tuhan. Tapi imanlah yang membawa kita bisa menikmati kualifikasi hidup yang berkualitas. Camkan baik-baik Bapak. Mungkin ada dari beberapa kita juga mengalami bulian seperti orang Korintus. Kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, matimu pasti dipenteng. Kalau orang Jawa disalib. Kalau kamu mati dalam Kristus Yesus, pasti kamu dibakar. Orang bilang kamu intip dengan neraka. Kalau kamu mati di dalam Kristus Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, kamu tidak akan hidupmu selamanya tidak baik. Tapi Paulus mematahkan satu filsafat apologet yang tidak benar. Paulus berkata kepada orang Kristen, iman memberi satu kebenaran bahwa kita hidup berkualitas setelah kita memiliki setelah kita mengalami kematian. Maka jangan pernah menjadi orang Kristen yang takut mempercayai iman kita, kemudian mengakui iman kita, bersaksi tentang iman kita. Paulus ingin membawa jemaat supaya mereka memiliki PD rohani yang sangat tinggi. Mereka memiliki self esteem, bukan confident, bukan self confident, tapi self esteem. Mereka menyadari bahwa saya itu berharga karena saya diciptakan oleh Allah. Saya berharga karena saya telah ditebus oleh Allah. Saya berharga karena saya telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan ini tidak bisa berubah posisi saya. Inilah self esteem. Orang-orang rasionalitas mereka membangun dalam self confident, tapi orang Kristen membangun dari self esteem dia yang tidak bisa dirubah, diganggu gugat oleh apapun juga. Maka Bapak Ibu yang dikasihi dari Tuhan, mengapa statement Paulus kepada kita semua dia berkata,
Aku dalam perjalanan hidupku bukan karena melihat, tapi karena percaya, karena beriman. Menjadi dasar supaya dia bisa melihat di balik sebuah kematian yang menurut orang lain menakutkan, yang menurut orang lain itu buruk, tetapi di sana menyediakan sesuatu yang jauh lebih berkualitas. Saya tidak akan membahas dalam topik-topik yang lebih lagi, karena kita dalam 1 tahun ini kita akan belajar bersama-sama nanti dalam 2 Korintus ini menjadi topik bahasan kita semuanya, supaya kita bisa menyadari dan mengerti mutiara-mutiara kebenaran teologis yang praktikalnya juga dari Korintus ini. Jadi yang pertama, pada waktu Paulus membimbing kita semuanya untuk memahami bahwa hidup dan perjalanan kita semuanya didasari oleh kebenaran iman, itu menyadarkan bahwa di balik sebuah kematian, iman itu memberi sebuah pengertian bahwa hidup kita memiliki kualifikasi dan kualitas hidup yang lebih matang. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, yang kedua adalah iman itu menjadi dasar perjalanan hidup kita, karena iman itu memberi kesadaran bahwa penderitaan kita karena Tuhan itu menghasilkan sebuah kemuliaan. Satu saat Bapak Ibu, saya berusaha membaca, ada satu surat yang diberikan kepada saya. Saya tak tahu isi suratnya itu. Waktu saya baca, tulisannya kelihatannya buruk, karena saya nggak bisa baca. Saya bingung gimana ya cara saya baca. Sedikit punya sedikit, oh ternyata mata saya sudah mulai bermasalah. Maka saya mulai membeli kacamata atau lensa baca saya. Apa yang tadinya saya lihat buruk, setelah saya membaca, setelah saya pakai kacamata, menjadi jelas luar biasa. Apa yang kelihatannya buruk tulisan-tulisannya. Tapi saya baru menyadari bahwa di balik tulisan yang buruk itu, ya, angka atau tulisan-tulisannya yang buruk itu, alfabetnya yang buruk itu, ternyata ada satu pesan yang sangat baik, satu pesan yang sangat menggembirakan, satu pesan yang membuat saya itu bergairah, satu pesan yang memberikan kepada saya ada satu berkat yang luar biasa dari pesan ini. Saya gembira sekali. Sebelum saya memakai lensa, saya melihat tulisannya begitu buruk dan saya tidak tahu pesan itu. Saya melihat gambaran yang sangat buruk dari seluruh tulisan yang saya tidak bisa baca karena mata saya itu sedang bermasalah. Tapi pada waktu saya memakai lensa dan kemudian saya bisa melihat itu, baru saya tahu ada satu pesan berkat yang luar biasa dari tulisan yang saya anggap itu buruk. Dan Paulus juga ini mengatakan kepada jemaat-jemaat di Korintus. Kamu tahu, di Korintus ini Paulus diserang habis-habisan. Dia ditanya tentang kerasulan dia. Dia betul-betul mengalami penyerangan secara pribadi, pembunuhan karakter, tapi juga dia mengalami aniaya secara fisik. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 5 ini, dia cerita kita ini berada dalam tekanan, kita ini dalam penderitaan, kita itu banyak mengalami hal yang buruk dalam dunia ini. Nah, Paulus ini mengatakan kepada kita semuanya, iya, karena kita percaya sama Tuhan Yesus, kita mengalami keburukan, kita mengalami penderitaan, kita dianiaya, kita dikucilkan, kita dibuang, kita dianggap kafir, kita dianggap sesuatu yang sangat buruk, kita sangat tidak punya nilai. Itulah gambaran ketika kita percaya sama Tuhan Yesus. Jadi, karena percaya kepada Kristus, kita mengalami penderitaan. Bagaimana tidak? Coba perhatikan Bapak Ibu. Dulu saya adalah seorang pecandu alkohol. Dulu saya adalah seorang perokok. Dan saya untuk bisa lepas dari rokok, saya lepas dari minuman, saya lepas dari pil koplo pada waktu itu merupakan satu penderitaan tersendiri. Waktu saya tidak mau merokok, itu rasanya penderitaan, kepala saya, denyut nadi saya, dan kemudian adrenalin saya itu seperti menggocok saya. Begitu kuat sekali, mau menaklukkan minuman, itu berat sekali penderitaan. Pada waktu kita berada percaya sama Tuhan Yesus, kita bergumul dengan penderitaan jasmani, batinnya, kebiasaan kita. Itu penderitaan yang kita alami secara pribadi. Belum lagi penderitaan yang dilakukan oleh orang karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Menjadi Kristen ternyata tidak hanya bermasalah dalam dunia kita sekarang. Menjadi Kristen, mengalami penderitaan ternyata sudah dialami oleh orang Kristen pada zaman Rasul Paulus juga. Bagaimana tidak? Ada begitu banyak orang Kristen yang digergaji. Ada begitu banyak orang Kristen yang dibakar hidup-hidup. Ada begitu banyak orang Kristen yang kemudian diadu dengan harimau, dengan singa. Mereka mati, mereka terbunuh. Ada begitu banyak orang yang dipanah. Ada banyak orang yang kemudian begitu sangat menyediakan di akhir perjalanan dia bersama-sama dengan Tuhan. Paulus ingin mengatakan kepada kita semuanya, betul, saya tahu waktu kita percaya sama Tuhan Yesus ada banyak penderitaan
tahu. Tapi Paulus berkata kepada kita semua, karena iman engkau akan tahu bahwa penderitaan kita karena Kristus itu berujung kepada satu kemuliaan. Bapak Ibu, Paulus kemudian mulai membawa jemaat di Korintus untuk memahami tentang dua hakikat. Satu adalah manusia sarkikos, yang kedua adalah manusia pneumatos. Manusia sarkikos adalah manusia yang suka dengan kebiasaan buruk, manusia yang suka dengan kebiasaan daging dia, manusia yang merasa nyaman kalau dia berada di ranah keburukan, manusia yang suka berada dalam ranah yang tidak baik. Ini adalah manusia sarkikos. Kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, sarkikosmu lebih tinggi, sarkikosmu itu lebih nyaman. Engkau tidak merasa tergoncang, engkau tidak merasa bahwa ini seperti ada yang membuat engkau galau kacau, dan engkau merasa tenang-tenang saja. Ya biarlah saya menjadi orang sarkikos, biarlah saya menjadi orang daging, biarlah saya menjadi orang duniawi, biarlah saya menjadi orang yang suka dengan ini, suka dengan free sex, suka dengan narkoba, suka dengan ini. Ya biarlah saya suka dengan ini. Paulus katakan, kau sarkikos, engkau tidak hidup dengan iman. Imanmu tidak bekerja dalam dirimu. Paulus berkata, siapa yang tidak kenal aku? Aku ini adalah orang pembunuh. Siapa yang tidak kenal aku? Aku ini orang temperamen, pembarah habis aku. Aku tidak bisa disentil, karena aku akan mudah tersinggung. Aku mudah pahit hati, aku mudah dendam, aku mudah benci. Siapa yang tidak pernah aku bunuh? Bukankah Paulus dan guru Saulus yang memberikan perintah menangkap orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, membunuh orang Kristen? Siapa Paulus? Dia adalah orang yang memiliki kemampuan sarkikos lebih tinggi. Tapi Paulus berkata, saya tahu mempercayai Yesus itu penuh penderitaan. Bukan hanya penderitaan yang kita alami karena orang lain tidak memahami iman kita, tapi penderitaan akibat kita percaya sama Tuhan Yesus. Ada dua hukum yang terjadi dalam diri kita. Hukum dosa yang berperan supaya kita hidup dalam gungkungan, dalam penjara kebiasaan buruk kita. Terikat oleh minuman, terikat oleh fisik, terikat oleh amarah, terikat oleh kebiasaan buruk, terikat oleh ketersinggungan, terikat oleh dendam, terikat oleh kebencian, terikat untuk memprovokasi, memberikan asumsi-asumsi negatif. Itu manusia sarkikos. Tapi Paulus ini mengajak orang Korintus, kita bukan itu. Kita ini orang pneumatos. Dari diri kita, begitu kita lihat kebiasaan yang tidak baik di dalam diri kita semuanya, maka pneumatos itu dalam iman kita kepada Kristus memfungsikan kemampuan untuk menaklukkan dari kebencian menjadi penuh dengan damai, dari rasa dendam akhirnya kita bisa mengalirkan hal-hal yang penuh dengan pengampunan, memaafkan, dari hal-hal yang penuh dengan kepahitan muncul kemanisan. Pendeknya sarkikos itu kemudian ditunggang balikan, dikuasai oleh manusia pneumatos, dan itu yang mengerjakan sesuatu yang indah. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, saya tahu waktu kita percaya sama Tuhan Yesus, ada banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami. Ada begitu banyak hal yang sering kali membuat kita itu mungkin mengeram. Mengapa Tuhan izinkan ini? Mengapa Tuhan? Aku tidak pernah. Waktu saya percaya sama Tuhan Yesus, Bapak yang kasih dari Tuhan, ada satu pergumulan ini bagi saya itu perang. Satu saat itu Bapak Ibu dalam perenungan saya begini, saya menyembah Tuhan yang kudus, tapi kok pikiran saya nggak kudus, mulut saya nggak kudus, tangan saya nggak kudus, hidup saya nggak kudus, hati saya nggak kudus. Maka saya mulai bertarung itu semuanya. Saya nggak bisa biarkan saat itu. Wah, saya percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kenapa saya bersilau? Bapak Ibu bisa bayangkan, saya berandai-andai begitu. Satu saat saya duduk sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian ngomong sama saya, ayo Yohanes, kita itu harus yang kudus ya. Yohanes, kita itu harusnya suci. Saya mungkin tidak akan percaya sama Tuhan Yesus. Atau ketika saya berandai-andai seandai kata Yesus itu dia pencipta atau alkohol yang paling tinggi untuk mabuk, dan dia berkata dengan kondisi fry, ya kan? Kemudian dia berkata sama saya, Yohanes, kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, sama aku, kamu tidak akan mampu lagi. Sementara Yesus dia fry. Gambaran perang rohani dalam batin saya berkata, kalau saya nggak bisa, ada yang salah dengan saya. Bukan Kristus, ada yang salah dengan saya. Maka saya bilang, Tuhan kau suci, kenapa saya tidak suci?
Tuhan Engkau baik, kenapa saya buruk? Tuhan Engkau pengasih, kenapa saya benci? Tuhan Engkau mengampuni, kenapa saya pendendam? Tuhan Engkau adalah orang yang pribadi yang murah, kenapa saya pergi? Jadi itu pertanyaan perang itu yang membuat saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya mengambil keputusan hari itu saya ambil komitmen untuk doa puasa selama 30 hari. Dan waktu 30 hari ini kemudian saya berdoa dan katakan, Tuhan saya minta saraf saya kalau bau rokok itu muntah, kalau bau minuman itu muntah. Saya kalau disakitin orang, saya ini pendendam Bapak Ibu, karena saya orang melankolik. Saya ini pendendam. Jadi kalau ada orang yang menyakiti saya, kalau orang itu nggak keluar darah, saya nggak akan puas. Tapi saya berdoa, saya minta saraf yang baru. Kalau ada orang yang melukai saya sabar. Saya tidak akan apa dendam. Saya akan mengasihi, saya akan mendoakan, saya memberkati. Dan waktu 30 hari saya berdoa benar-benar. Hari selanjutnya ada perubahan sangat radikal. Paulus ingin berkata kepada kita semuanya, pada waktu kita hidup dalam perjalanan iman kita diikuti oleh Yesus, maka di sana ada satu perubahan, yaitu kemuliaan yang indah. Jadi penderitaan karena Kristus, entah itu pergumulan batinnya kita, pergumulan kebiasaan kita, atau orang lain memperlakukan yang buruk karena mereka membuat kita menderita, ada yang dibunuh dengan cara-cara yang tidak wajar. Tapi kita bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Aku tidak bersyukur karena penderitaan. Aku bisa bersyukur cita, sekalipun tidak ada dasar untuk bisa bersuka cita, sekalipun tidak ada dasar untuk mengucap syukur, sekalipun tidak ada dasar untuk berterima kasih untuk sesuatu yang buruk, karena iman kita kepada Kristus. Makanya Paulus berkata kepada orang-orang Kristen, saya tahu engkau mengalami penderitaan, engkau mengalami aniaya seperti aku, dan engkau juga mengalami penderitaan secara batin, akan bergumul dengan kebiasaan buruk. Itu adalah bagian dari penderitaan. Tapi Paulus berkata, ingat baik-baik, perjuanganmu dalam penderitaan karena Kristus itu akan menghasilkan kemuliaan yang besar. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 18, Paulus berkata dalam Roma, penderitaan-penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan nantinya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini bertaruh untuk diri sendiri atau bertaruh juga dengan penderitaan yang dibuat oleh orang lain, hasil akhirnya kalau kita benar-benar hidup dalam iman, itu adalah good bagi kita sendiri. Maka Paulus menegaskan lagi kepada orang-orang Kristen Korintus, jadilah orang Kristen yang menyadari bahwa iman kita itu memberikan kepada kita semuanya sebuah kepastian bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami itu akan mengerjakan satu kemuliaan yang akan datang. Dan yang terakhir, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mengapa Paulus mengajak orang-orang Korintus dan orang Kristen untuk hidup dikuasai atau didasari oleh iman? Yang ketiga adalah karena iman memberi kekuatan bagi orang Kristen untuk kita bisa memberi lebih dari ambang batas kesekedaran apa yang kita berikan kepada kita sendiri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Korintus ini adalah satu kota metropolis. Karena kota ini metropolis, maka gereja di sana itu juga dipenuhi dengan beberapa bisnismen kita. Nah, gereja Korintus uangnya banyak. Gereja Korintus itu deposito gerejanya banyak, sangat kaya luar biasa. Nah, sementara waktu Paulus mendengar bahwa Yerusalem sedang mengalami satu kelaparan, Yerusalem sedang mengalami masalah yang sangat berat, dia menghimbau kepada jemaat di Korintus, ayo kita sama-sama, mari, karena gereja kita adalah gereja yang kaya, mari kita berbondong-bondong bisa memberikan dukungan pertolongan kepada gereja yang di Yerusalem. Motivasi dorongan yang dilakukan Paulus kepada jemaat di Korintus ternyata sama sekali seperti tangan yang tidak kesampaian dengan tangan. Sekalipun kaya, tapi ternyata jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat paling luar biasa. Sekalipun kaya, tapi jemaat Korintus tidak memiliki kecerdasan emosional untuk dia bisa melihat orang lain dalam belas kasihan seperti Kristus. Sekalipun kaya, tapi ternyata jemaat di Korintus tidak memiliki simpati dan empati yang sangat tinggi. Sangat minim dari jemaat-jemaat Korintus untuk memberkati baik gereja juga
pelayanan, penginjilan, termasuk membantu orang lain. Waktu Paulus menghimbau kepada jemaat-jemaat di Korintus, ayo jangan sekedar memberi untuk Tuhan. Beberapa orang-orang Kristen memberi kepada Tuhan itu seperti kita memberi kepada pengemis. Kita memberi sekedarnya, kita memberi seadanya, kita memberi dan menempatkan Tuhan itu menjadi pengemis. Kita memberikan dan memilih bagian yang terkecil. Pada waktu kita meminta kepada Tuhan, kita meminta yang terbesar, yang terbaik, yang termahal, yang nilainya tinggi. Tapi gilirannya pada waktu kita memberkati, kita mencari yang paling kecil, nominalnya, yang paling tidak berharga, yang paling murah, bahkan mungkin yang paling sisa-sisa, yang basi kita berikan sama Tuhan. Ini terjadi kepada orang Korintus. Makanya Paulus berkata, kalau kamu tidak punya iman, kamu nggak mungkin bisa menghargai Tuhan. Kalau kamu tidak punya iman, nggak mungkin kamu bisa memberi keluar dari ambang batas kesekedaran. Kaya bukan menjadi jaminan bahwa orang itu bisa mencintai Tuhan. Kaya bukan menjadi jaminan bahwa jemaat itu memiliki kemurahan hati seperti Allah kita, yang tanpa batas memberkati kita, yang tanpa batas memberkati kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Jemaat Korintus ternyata adalah jemaat, walaupun dia berkata dalam gereja terus-menerus, tapi Paulus ingin berkata kepada mereka sendiri, kau tidak punya iman. Sebab perjalanan hidupmu dengan iman itu ditampilkan bukan dalam tataran waktu kamu ibadah, tapi ditampilkan dalam tataran bagaimana aktualitas praktika teologimu memberkati, memberi kepada orang kekurangan, kepada orang yang bermasalah, kepada orang yang duka, kepada orang yang butuh pertolongan, butuh bantuan. Itulah esensi orang beriman. Makanya Paulus berkata kepada jemaat Korintus, karena kamu tidak tumbuh dalam iman yang baik dan benar, maka kami kikir maka berat. Bapak Ibu, memberi itu bukan hanya butuh uang. Memberi itu bukan hanya butuh murah, karena murah itu adalah hasil dari iman. Memberi itu ternyata butuh iman. Kalau kita orang miskin bisa memberi sekedar wajar, tidak butuh tenaga, tidak butuh energi. Kalau kita orang kaya memberi, kemudian kita berkata, cukuplah saya beri yang besar, tapi kita masih punya deposito yang paling banyak, kita tidak butuh energi. Kenapa? Karena yang memberi melebihi ambang batas kesekedaran kebiasaan kita itu membutuhkan iman. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya membuka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ini yang dipaparkan oleh Paulus. Dia membandingkan jemaat Korintus dengan satu jemaat Makedonia, satu jemaat yang jemaatnya itu miskin. Memang miskin, keuangan mereka itu minim, pekerjaan mereka tidak segratis bisnismen dari orang-orang Korintus. Tapi sekalipun mereka kelihatannya miskin, mereka punya iman yang besar. Dan iman itu yang mengejarkan bagi mereka semuanya kemurahan hati yang besar luar biasa. 2 Korintus pasal yang ke-8 mulai ayat yang pertama sampai ayat ke-5 saya bacakan. Saudara-saudara, kami tidak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin. Camkan baik-baik, sangat miskin. Jauh lebih miskin dibandingkan dengan jemaat Korintus yang kaya raya luar biasa. Selanjutnya dikatakan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, yaitu membantu, menolong, memberkati, meringankan beban dari orang-orang Kristen Yerusalem yang sedang menghadapi masalah kelaparan. Mereka memberikan lebih banyak dari apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi perhatikan baik-baik.
Ini ada jemaatnya Kaldinia, jemaatnya miskin, tapi mereka kaya di dalam kemurahan. Orang kalau kaya dalam kemurahan, orang itu selalu berhubungan dengan iman yang benar. Makedonia miskin, sangat miskin. Tapi Paulus katakan, mereka membeli di ambang batas kesekedaran. Mereka melampaui dari apa yang mereka punya. Kalau orang miskin, dia hanya punya uang 10.000, dan kemudian dia berikan 10.000, maka dia butuh iman untuk bisa memberikan itu semuanya. Orang kaya memiliki banyak deposito, terus dia merasa membeli 50.000 itu besar, tapi begitu banyak depositonya, maka sebenarnya sedang memberi recehan. Dia sedang memberi recehan, dan dia mungkin juga akan menempatkan Tuhan seperti pengemis. Dan saya mengatakan satu kebenaran Bapak, ini yang terjadi. Saya bilang sama istri saya, selalu memberikan bagian terakhir yang paling besar. Kalau mungkin kebutuhan-kebutuhannya mungkin apa, ada acara apa, kebutuhan yang kurang, bagian yang terbesar ambil kita. Saya bukan pendeta yang kaya, tapi saya selalu bilang sama istri saya, kalau ada acara-acara apapun juga, ada bagian dari kebutuhan-kebutuhan yang kurang, bagian terbesar kita ambil. Butuh iman Bapak Ibu semuanya untuk kita bisa memberi berkat. Saya ingat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seorang anak Tuhan namanya Ciputra, ya, seorang anak Tuhan namanya Ciputra. Dia berada dalam kondisi yang sangat sulit. Dia punya hutang itu miliar. Satu waktu ketika dia makin hari dalam masalah ternilai hutang itu, dia makin hari makin dekat sama Tuhan. Maka kemudian semakin dia dekat sama Tuhan, cara berpikir dia dan iman dia dibangun dengan konsep yang benar. Dia berkata, Tuhan, saya mau mulai bisnis lagi, tapi saya berkomitmen, saya akan membangunkan gereja-gereja jauh lebih banyak lagi. Bapak Ibu, ketika Ciputra berkomitmen, dia memberi, padahal dia punya utang miliar, tapi dia berkomitmen, saya akan membangun gereja, saya akan memberi dari uang saya untuk membangun gereja. Maka ketika dia mulai memberi di luar ambang batas kesekedaran, dia memberi, apa yang terjadi? Maka tiba-tiba mulai naik. Semua utangnya itu dibayar. Ada seorang namanya Yusuf Hamka. Dia adalah seorang jihad, tapi dia seorang mualaf. Waktu dia mau mulai bisnis, jalan tol, dia bilang begini, Allah, Tuhan, aku akan bangunkan 1.000 masjid dan lebih banyak. Makanya dia Bapak Ibu, dia bisa membangun masjid. Dia punya kekayaan yang luar biasa. Dia bangun masjid. Baik, semua dari kota-kota itu masjid dibangun oleh namanya Yusuf Hamka. Bapak Ibu, anaknya melihat itu semua, dan anaknya kemudian tertarik. Dan akhirnya jadi mualaf. Pesan setelah dia menjadi mualaf, bapaknya bilang gini, selesai mengucapkan kalimat syahadat, akhirnya langsung amanah, bangun 1.000 masjid. Yusuf Hamka meniru apa yang dilakukan oleh Ciputra, orang Kristen, yang karena dia memberi dengan iman melampaui kesekedaran, bisnisnya melonjak. Beberapa bisnis orang Kristen tidak pernah mau mengikuti Ciputra, tapi orang Muslim mengikuti langkah dari Ciputra. Akibatnya mereka diberkati luar biasa. Untuk kita bisa memberi melampaui batas kesekedaran, bukan butuh uang, bukan butuh kekayaan, tapi butuh iman. Makanya Paulus begini, saya heran dengan jemaat Korintus, engkau kaya, depositomu gede, perputaran uangmu gede, bisnismu diberkati Tuhan, tapi untuk memberi kepada Tuhan, engkau mencari bagian paling terkecil, receh-receh, dan engkau sedang menempatkan dirinya, merendahkan Tuhan, menempatkan dia menjadi pengawas. Bapak Ciputra tidak demikian. Dia katakan, aku memberikan yang terbaik, terbesar, karena aku tahu kepada Tuhan yang menjadi berkat atas hidupku. Dibutuhkan seperti Colgate, dibutuhkan iman. Kalau kita melakukan seperti Colgate, waktu dia berkata, Tuhan, saya berhenti memberikan perpuluhan, tapi saya akan memberikan 90% untuk engkau dan 10% buat aku. Dibutuhkan sebuah iman yang besar. Dibutuhkan iman kalau kita ingin menjadi seperti David Livingstone. Pada waktu dia memiliki kekayaan yang besar,
merdeka. Aku akan melayani orang yang miskin. Seluruh harta bendaku akan aku pakai untuk menopang, menolong, dan membangun peradaban dan budaya di Afrika Selatan. Dibutuhkan iman kalau kita ingin menjadi seperti Fransiskus dari Assisi. Pada waktu dia memiliki kekayaan warisan begitu hebat luar biasa. Waktu dia berjalan keluar dari rumahnya, dia kaget. Ternyata situasi di lingkungan dia penuh dengan kemiskinan. Maka dia mulai berkata, sekarang aku akan mendirikan Ordo Yusuf. Dia dibagi uang ini besar, dipakai untuk proyek pekerjaan Tuhan. Dibutuhkan iman. Tidak perlu iman kalau kita bisa memberi sekedar untuk Tuhan. Bahkan ketika kita pelit pun, ternyata itu tanda bahwa kita tidak punya iman. Waktu kita berpikir memberi sesuatu untuk Tuhan, sejatinya kita sedang tidak punya iman. Tapi pada waktu kita berpikir, apa yang aku bisa berikan supaya pelayanan Tuhan, proyek Tuhan, dan orang lain itu bisa terbangun, itu membutuhkan iman. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Paulus ingin mengajak kita semua supaya kita sadar, kita paham bahwa ternyata ada banyak orang Kristen yang menempatkan Tuhan itu menjadi pengemis, bukan menjadi sang pemberi. Makanya jangan heran, hanya untuk memberi saja kita perlu didorong, kita perlu dimotivasi. Jemaat Makedonia, Paulus bilang begini, mereka yang mendesak kami, mereka yang mendesak saya, mereka yang minta Paulus bilang gini, aku nggak tega, kamu tuh nggak punya loh, kamu sudah. Dia bilang, aku nggak apa, tapi aku ingin berkat. Jadi jemaat Makedonia itu bukan jemaat yang dimotivasi, jemaat didorong-dorong, enggak. Orang itu kalau punya iman, kalau untuk memberi nggak perlu didorong, nggak perlu dimotivasi, langsung dia berpikir. Makanya Bapak Ibu, waktu saya khotbah di Sukabumi di GP, itu jemaat selalu datang, apa yang bisa saya berikan untuk gereja? Apa yang saya berikan? Waktu itu mereka belum punya tempat ibadah. Mereka bilang, apa yang bisa saya berikan untuk gereja? Dan mereka kemudian serentak bersama-sama dalam iman mereka. Yang miskin, yang kaya, mereka katakan, kasih ke bendara, saya mau beli, kita beli hotel. Ketika mereka berani memberi, maka yang terbanyak yang datang dari Tuhan itu muncul. Jadi jangan berpikir semakin kita pelit, kita semakin bahagia. Dan orang pelit adalah orang yang tidak punya iman sejatinya. Dan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dan tanpa iman tidak akan ada upah. Nah pertanyaannya begini, mengapa Ciputra itu dia begitu berani memberikan, melampaui batas keterbatasan? Makanya kenapa dia berpikir, saya harus bangun gereja. Saya harus bangun gereja. Dia bangun gereja, lebih banyak lagi bangun gereja. Dalam pemikiran dia, ketika dia membangun gereja, dia sedang membangun proyek perkembangan Allah, proyek Allah itu makin berkembang di bumi. Yang kedua, kalau dia membangun gereja, maka akan ada banyak orang yang mencari Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Kalau dia bangun gereja, maka ada banyak kesempatan orang itu akan orang-orang berdosa, orang-orang jahat akan mengalami pertobatan karena dia bertemu dengan Tuhan. Jadi keempat, karena kalau dia bangun gereja, dia akan menerima berkat rohani. Kalau dia bangun gereja, dia akan terima berkat rohani. Dan kalau dia bangun gereja, maka dia akan didoakan banyak orang. Pantas ledakan bisnis dari Ciputra itu benar-benar menerobos. Pada waktu semua gunung tikar properti mengalami kerusuhan, tapi Ciputra tetap maju, tetap booming, tetap bergerak sampai dia buka di tempat-tempat yang tidak mungkin dia bergerak. Sebab dia tahu pemberian itu berhubungan dengan iman. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada statement point yang saya satu dari pemikiran dia berbilang begini, ya, dengan kondisi berkat kekayaan besar yang Tuhan berikan, tetapi kita memberi sekedarnya untuk Tuhan, maka sejatinya kita sedang merendahkan diri kita sendiri. Perhatikan baik, dengan kondisi berkat kekayaan yang besar yang Tuhan berikan, tetapi kita memberi sekedarnya untuk Tuhan,
sejatinya kita sedang merendahkan diri kita dan memperlihatkan betapa tidak cintanya kita kepada Tuhan. Itulah Tuhan. Maka dia berkata, Tuhan, aku berhenti memberi perpuluhan, tapi aku akan memberi 90% untuk engkau, dan 1/10 itu adalah bagianku saja. Tapi 10 saja sudah membuat perusahaan dari Colgate berkembang hebat luar biasa. Dan akhirnya saya menutup dengan satu big konsep. Ada banyak hal yang tidak bisa dijawab di hidup ini. Ada banyak hal yang tidak seiras dengan harapan, bahkan banyak duka. Ada banyak kendala untuk kita bisa memberi, tidak sekedar ini. Dan semua itu perlu satu, yaitu iman. Maka PR kita adalah, mari take over by faith. Ambil alih segala sesuatu yang suka, segala sesuatu yang tidak mampu menurut kita sendiri. Ambil alih itu dengan iman, seperti Paulus. Baru itu mungkin. Gereja kita juga demikian. Selama memberi itu butuh dorongan, butuh motivasi. Tidak seperti jemaat Makedonia, nggak akan lagi. Makedonia itu akhirnya menjadi gereja yang besar, lebih bagus dari gereja Korintus, menyumbangkan utusan-utusan misi yang besar luar biasa. Sampai daerah Asia itu kemudian menjadi Kristen, bukan dari Korintus, tapi dari Makedonia. Makedonia yang memberkati dan memberi tunjangan hidup bagi hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, bukan dari gereja Korintus yang kaya, tapi dari gereja Makedonia yang miskin. Itu sebab itu Tuhan berkenan. Bagaimana dengan kita? Ini menjadi satu sakit, ironi, sebuah pertanyaan yang kita semua. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan hari ini mulai membawa kita semuanya untuk take over by faith. Perjalanan hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dimusuh. Aku percaya berkat melimpah.
Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berjuang di dalam mengiring Yesus, di dalam mudah, tetapi butuh perjuangan, butuh kerelaan hati, butuh iman yang senantiasa dipupuk agar firman itu tetap bertumbuh dan semakin kuat, semakin besar dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, mohon Bapak Gembala juga boleh bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Bapak Gembala atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dalam hitungan yang ketiga kita katakan bersama-sama 2, 3. Terima kasih Bapak Gembala atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kembali kita akan memberikan yang terbaik. Tapi sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya ingin menghimbau, tolong di saat memberi persembahan, saya tidak berbicara soal nominal ya bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan banyak, puji Tuhan. Tetapi saya mohon agar memberikan uangnya itu jangan yang udah nggak layak gitu. Saya melihat di persembahan itu kayaknya udah kehujanan puluhan kali, kejalan mobil puluhan kali, itu udah nggak layak banget. Nominalnya aja udah hampir nggak kelihatan gitu. Nominalnya boleh sama, tapi mohon beri yang baik gitu. Jangan buat Tuhan, jangan yang asal-asalan gitu Bapak Ibu. Mohon maaf ya, kayaknya nggak layak gitu untuk Tuhan. Kita aja kalau mau ngasih buat orang lain kayaknya malu gitu, sungkan kalau memberi uangnya yang udah nggak layak, apalagi untuk Tuhan. Mari bawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak melihat nominal, tapi melihat bahwa kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Boleh Bapak Ibu cek kembali amplop-amplopnya, beri yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik. Saya undang untuk tugas kolektan, boleh maju ke depan. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kembali kami mengucap syukur atas firman-Mu yang ajaib, yang luar biasa, firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi kebutuhan manusia rohani kami. Saat ini kami disegarkan kembali, kami dikuatkan kembali, kami diteguhkan kembali untuk kami boleh sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik, dan kami boleh memiliki iman yang luar biasa, mempercayai Engkau Tuhan, tidak setengah-setengah tetapi sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal pikiran kami, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapak kalau Tuhan telah membayar hidup kami dengan begitu mahal. Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kami. Kembali kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami tidak dapat membalas apa yang telah Tuhan berikan, tetapi kami ingin memberi yang terbaik untuk menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Berkati persembahan yang akan kami berikan, berkati tangan-tangan yang telah memberi. Kami percaya Tuhan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari memberi dengan sukacita Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan pujian hanya
yang paling utama itu adalah kasih. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Semangat yang sukacita. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Boleh bangkit berdiri di tempat saja. Iya. Ya, selamat datang keluarga Pak Arthur. Kami menyambut dengan sukacita. Kalau nanti pas ke Cipanas lagi, silakan beribadah bersama dengan kami. Ya. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan jemaat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kegiatan gereja akan kembali normal ya bulan Februari. Nanti setiap departemen mulai membuat jadwal ya di bulan Februari. Kemudian kita akan doakan rencana Rakulroh Mitra Gembala dengan Gembala Sidang. Kemudian hari Senin kita akan adakan Natal KW di Aula Hotel Koneksari jam 3 sore. Bapak Ibu, ibu-ibu, ya ibu-ibu, jangan lupa siapkan tukar kado ya, minimal 25.000 dan dibungkus dengan koran dan nanti diserahkan kepada Ibu Milka atau Ibu Eni Sidomora ya. Sekali lagi jangan lupa dibungkus dengan koran, diserahkan ke Ibu Milka atau ke Bu Eni Sidomora. Kemudian seperti firman Tuhan Bapak Gembala tadi, kalau ada yang kurang ambil bagian yang besar ya. Untuk Natal KW memang sudah saya rencanakan, tapi memang saya tidak umumkan untuk ibu-ibu. Ibu Gembala menyiapkan door prize berupa keperluan rumah tangga, berupa kebutuhan rumah tangga, karena ini ibu-ibu ya. Jadi saya akan siapkan door prize untuk Natal KW berupa keperluan rumah tangga untuk Natal besok ya. Jadi jangan gak datang. Siapa tahu Anda mendapatkan satu truk beras, kan? Luar biasa. Nah, oke. Kemudian hari Selasa ada latihan musik remaja pemuda. Hari Rabu ada paguyuban Sunda. Nanti departemen paguyuban silakan bikin jadwal. Kemudian hari Kamis ada doa pujian dan penyembahan di di Villa Green Apple ya di Kolibah. Kemudian hari Sabtu ada Natal sosial remaja pemuda di Panti Asuhan Tali Takumi Sukabumi. Bapak Ibu, mereka ini membutuhkan dana, mereka membutuhkan support, mereka juga membutuhkan beberapa item yang mereka perlukan ya. Beberapa kendaraan sudah cukup terpenuhi, kurang satu ya, kurang dua ya. Ada kendaraan Pastori, ada kendaraan Daniel, ada kendaraan Cipania, dan masih butuh 2 lagi kendaraan. Karena ini mereka bawa barang, bawa sembako, bawa baju-baju, kemudian bawa tentengan, bawa makanan untuk diberikan di Panti Asuhan Tali Takumi. Nah, dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih ingin mendukung mereka ya puji Tuhan, Bapak Gembala memberikan sebagian dari sembako-sembako yang ada di Pastori, dan juga pakaian bekas, pakaian layak pakai, kemudian juga tentengan untuk anak-anak. Dari Bapak Ibu yang ingin menyumbang silakan.
mereka masih kekurangan dana. Ya, dana yang mereka perlukan tidak besar, hanya 3 juta Bapak Ibu. Karena sebagian sudah di cover dari pastori, ya. Dana yang mereka butuhkan tidak besar, hanya 3 juta. Jadi dari Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan dukungan, silakan hubungi Saudara Joel atau penanggung jawab Gembala Remaja Pemuda pada Pastor Pia, ya. Oke. Kemudian selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Sisa 2 orang di bulan Januari. Saudara Bindi Yohanes yang kemarin berulang tahun, sayangnya tidak ada, ya, dia di Jerman. Kemudian hari ini Ananda Keola Choa, ada ya Keolanya? Oh, di sekolah minggu, papanya ada tapi ya kerja, mamanya ada. Ya, selamat ulang tahun buat Keola. Hari ini anaknya Pastor Rinto yang hari ini berulang tahun. Tuhan tambahkan hikmat. Juga Saudara Vindi, Tuhan berkati Saudara Vindi yang ada di Jerman sedang menunggu studi. Kemudian di bulan Februari, karena minggu ini sudah masuk di bulan Februari, Bapak Ibu, selamat ulang tahun untuk Dr. Victor Yohanes, Bapak Heriandi, Ibu Veronica Talib, kemudian Ananda Abigail, kemudian Ananda Eliora, kemudian Saudari Tiara, Ibu Rina Chandra, kemudian Mama Paulina Lea, dan si kembar Uriel Juriel Tambah. Ya, ada yang ulang tahun lagi di bulan Februari? Jangan bilang opa maunya ulang tahun terus. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada lagi tambahan untuk kembali? Tidak ada ya. Baik, kita akan doa syafaat. Nanti kalau ada tambahan pengumuman, kita akan share di grup. Oh ya, satu lagi ibu-ibu yang mau ingin bawa snack, bawa puding, bawa cemilan, silakan besok ya. Ibu Eni besok akan bawa movie apa ya. Nah, kalau ada yang ibu-ibu yang lain nyusul, silakan ya, supaya kita ramai, supaya kita bisa bercengkrama, kita bisa memiliki keakraban, tidak hanya habis ibadah pulang, tapi kita bisa makin hangat ya di antara satu dengan yang lain. Baik, mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan juga memberkati ladang hati kami supaya setiap hari semakin gembur dan kami mudah untuk dengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintahan kami, memberkati pemimpin bangsa kami, memberkati para parlemen bangsa dan negara kami. Hikmat marifat menyertai mereka, sehingga mereka diberi yang takut akan Tuhan untuk menggemban tugas tanggung jawab mereka, dari struktural paling tinggi sampai paling rendah, dari presiden sampai di pedesaan, kepala desa sampai RT RW. Tuhan memimpin mereka. Tuhan, akhir-akhir ini banyak bencana alam terjadi di negara kami. Tuhan, lindungi bangsa kami. Tuhan, jagai bangsa kami. Tuhan, tolong bangsa kami. Tuhan, Engkau menilik kesusahan orang-orang yang saat ini sedang tertimpa musibah. Mereka begitu menderita, Tuhan. Mereka kekurangan. Mereka tidak tahu harus kemana. Sekalipun mereka tahu, mereka harus berlari kepada Tuhan, tapi seringkali masalah lebih fokus mendominasi mereka. Oleh karena itu Tuhan, Engkau melawat setiap orang-orang yang saat ini sedang tertimpa oleh masalah dan beban berat karena musibah. Tuhan, juga kami berdoa untuk perekonomian di bangsa kami, biar kami mengalami ekonomi yang stabil. Tuhan juga memberkati hukum di negara kami, supaya hukum di negara kami juga berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan, kemerataan pembangunan. Tuhan juga berkati pemerintah kami supaya mereka juga
memikirkan pembangunan yang ada di daerah-daerah pedalaman dan pedesaan. Tuhan, Engkau melawat bangsa dan negara kami. Makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan melalui gerejamu, melalui anak-anak Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pendeta-pendeta, melalui yayasan-yayasan, melalui apa saja. Biar makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati kepada sidang, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, Tuhan memberkati mitra gembala, Tuhan memberkati para pelayan Tuhan, Tuhan memberkati jemaat juga dalam usaha pekerjaan kesehatan mereka yang masih baru merintis usaha. Tuhan memberkati, biar makin hari makin mekar, makin tumbuh, makin berkembang, makin diberkati oleh Tuhan. Dan jemaat yang sudah memiliki pekerjaan, bahkan mereka yang dipercaya oleh instansi, oleh lembaga, oleh perusahaan, oleh pekerjaan mereka, biar mereka mengalami promosi Tuhan. Bahkan mereka yang sedang memiliki usaha secara pribadi, Tuhan tambah-tambahkan berkat Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka juga bisa dipakai menjadi alat yang berdampak untuk pekerjaan Tuhan, dan mereka juga bisa memberi, mereka bisa memikirkan pekerjaan Tuhan lebih besar, porsi yang lebih besar dalam hidup mereka. Kami juga berdoa menyerahkan kepada Tuhan kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Kami rindu memiliki sebidang tanah, kami rindu memiliki gereja Tuhan. Sampai hari ini kami masih memiliki iman bahwa Tuhan, kami akan memilikinya dengan iman, karena Tuhan ini adalah proyek Tuhan dan ini adalah pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan yang akan campur tangan untuk keperluan kami. Terima kasih untuk Eminence, di mana kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati semua manajemen Eminence, pemilik Eminence, dan kehadiran kami boleh membawa dampak kiri kanan muka belakang. Tuhan, hadirat Tuhan, atmosfer ilahi-Mu hadir di tengah-tengah tempat ini, dan Tuhan Engkau memberkati tempat ini. Makin banyak konsumen yang memakai hotel ini untuk berwisata, berlibur, ataupun untuk acara-acara resmi. Kami juga berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan Engkau memberkati untuk para donatur kami, mitra-mitra gereja kami, untuk Yayasan HBLM, untuk Yayasan Montekar, untuk Yayasan Jembatan Kasih, untuk donatur gereja kami yang membayar hotel ini. Tuhan Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan berkati usaha, kesehatan, Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan campur tangan buat kehidupan mereka semua. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan memberkati hikmat, marifat, kesehatan, sekolah, dan masa depan mereka. Tuhan tambahkan kepada mereka. Tuhan juga memberkati untuk kesehatan kami semua yang akhir-akhir ini cuaca tidak menentu, tidak stabil. Biarlah kami dalam pemeliharaan kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan. Kami juga berdoa untuk rencana Natal KW besok, dan Kau pick up cuaca baik, semua yang kami perlukan dicukupkan oleh Tuhan. Untuk acara tanggal 4, anak-anak remaja pemuda akan mengadakan Natal sosial di Panti Asuhan Talitekomi Sukabumi. Tuhan juga campur tangan. Keperluan-keperluan yang mereka butuhkan Tuhan juga cukupi, dan semuanya boleh bergandengan tangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari doakan kita kasih dalam Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Arahkanlah hati, arahkan pikiran roh kepada Bapa kita di surga yang atas, yang mengalirkan berkat rohani, berkat jasmani. Angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita. Persekutuan dengan Roh Kudus dan menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapan-Nya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati suami, Tuhan memberkati istri, Tuhan memberkati anak-anak. Semua orang yang ada di dalam keluarga-Mu diberkati karena Tuhan memberkati usaha. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tangan dibuat menjadi berhasil, karena tangan Tuhan menyertainya. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunan. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu yang hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Kami sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, dan anaknya serta Bapa di surga akan terus-menerus menyertai kita hingga fajar Maranatha menjemput kita. Kita bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Ulangnya dengan berkat jasmani dan berkat rohani, bagikan itu kepada orang lain supaya
yang ada di dalam hidupmu dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.